Oke, kita ulangi nih. Yang hadir udah 17 orang. Ya, suaranya yang kencang. Aku rekam nih ya. Apa kabar MSI? Bersama meraih sukses. MSI? MSI? Salam sukses tanpa batas. Go Royal Crown. Bisa. Yes. Yes. Oke, sip. Tenis. Jadi untuk tema home sharing hari ini aku mau sharing tentang merencanakan masa depan. Tapi sebelum kita masuk dalam materi, aku mau kasih lihat video kalung pendan ini ya. Pasti teman-teman bakal suka banget. Karena ini kalung pendannya bagus banget. Kita simak videonya ya. Ada suaranya enggak? Testimoni dari saya pribadi tentang kalung ini, saya waktu 3 hari yang lalu ya, kalau nggak salah ya, leher saya sakit, badan saya sakit, sampai tangan saya satu nggak bisa angkat. Kemudian saya tiduran, terus si Dewi kayaknya telepon saya deh, saya bilang saya sakit leher sama sakit pundak sama tangan saya nggak bisa angkat. Tapi saya begitu bangun saya udah minum gamat 2, kemudian saya tidur, agak siang si Dewi telepon saya. Dewi bilang, coba deh Mbak Titi kalung pendannya ditempelin di daerah yang sakit. Di daerah yang sakit saya tempel sini sambil tidur. Tapi saya ada bantu minum obat juga ya. Yang saya rasakan itu benar-benar berasa enteng, dan batu yang belakang saya tempel di daerah saya sakit ini berasa kayak panas gitu. Kayak kita masak air di kompor, terus kayak apa sih, tutup panci gitu loh, panas gitu ya. Kalau sekarang dalam keadaan sehat, batu yang di belakang ini nggak berasa panas, jadi suhu tubuh kayak gitu ya. Jadi saya berasa enak banget pakai kalung ini. Terus saya ada minum obat juga. Akhirnya dalam sehari itu sakit di leher, di pundak, di tangan saya benar-benar tuh sembuh total. Malamnya saya udah berasa benar-benar enak banget. Terus besoknya juga Dewi datang ya, terus udah nggak sakit sama sekali. Jadi yang berhak dapat kalung ini adalah nanti teman-teman yang ikut home sharing hari ini dari awal sampai akhir. Nanti akan saya undi dan saya berikan nanti gratis buat teman-teman ikut. Jadi pastikan HP-nya jangan lowbat, dicas sambil cas, dan pastikan kotanya cukup ya. Jadi ikutin materi hari ini, sangat bagus. Oke ya. Waktu setelah masa sekarang, bahasa ribet banget. Waktu setelah masa sekarang, iya. Waktu setelah masa sekarang, Mak Dewi Destuti jawabnya apa tadi? Masa akan datang, masa depan. Oke, thank you nih untuk jawabannya luar biasa. Nanti dapat 2 dompet dari saya. Ini dompetnya bisa muat 10 juta, bahkan lebih. 20 juta, 100 juta juga muat ya. Nanti Mak Dewi Destuti aku kirimkan. Oke. Gaji nggak? Dapat gaji nggak kalau udah di PHK? Enggak ya. Enggak ya, kalau udah di PHK kita nggak dapat gaji, otomatis nggak ada penghasilan. Apalagi kalau kita sakit. Kalau kita sakit nggak bisa bekerja, berarti kita dapat penghasilan nggak? Enggak. Oke. Jadi ini hal biasa yang terjadi dalam bekerja adalah kena PHK. Kita sakit nggak bisa bekerja. Apalagi yang namanya takdir ya. Kita kalau sudah meninggal, kita tidak bisa, otomatis kita nggak bekerja karena kita sudah meninggal. Apalagi yang ditinggalkan ya, yang masih kecil, anak-anak yang masih butuh biaya, kitanya udah dipanggil Tuhan, tidak ada membiayai keluarga kita, dan kita tidak mewariskan apa-apa. Yang di MSI yang mau saya kasih tahu teman-teman, di MSI ini kita bisa wariskan aset kita kepada anak cucu kita. Jadi anak cucu kita bisa terusin ya kan. Nah, tidak bebas dengan waktu. Banyak yang terjadi ya, tidak bebas dengan waktu. Punya duit banyak, pengen jalan-jalan tapi nggak punya waktu. Jadi percuma juga ya. Terus satu hal lagi yang terjadi biasa dalam bekerja itu adalah persaingan.
namanya persaingan bisnis tuh pasti ada ya, atau persaingan dalam bekerja. Apalagi sekarang zaman teknologi, persaingan lewat teknologi itu banyak banget ya. Jadi dunia bisnis tuh sangat jahat. Kayak sabun bambu ya, teman-teman banyak pada nanya ya, kok kenapa sabun bambu di Shopee jualnya murah, 19.000, 20.000, kenapa bisa jual harga segitu? Itu namanya persaingan bisnis, itu pasti ada sama persaingan pekerja. Jadi hal-hal yang saya sebutkan itu biasa yang terjadi di dalam dunia bekerja atau dunia berusaha. Ya, jadi untuk mengurangi resiko yang ada, kita dapat melakukan sesuatu dengan cara membangun aset. Ya, yang tadi saya bilang, resiko PHK, resiko sakit nggak bisa ada penghasilan, resiko ada uang nggak ada waktu, atau ada waktu nggak ada uang. Jadi semua resiko itu bisa kita dapatkan dengan membangun aset. Nah, ini saya mau tanya teman-teman, 2 orang yang boleh jawab. Aset itu apa menurut teman-teman? 1 orang dapat 1 bambu. Yang mau jawab, aset itu apa? 1 orang dapat 1 bambu yang tercepat. Hah? Apa? Harta yang kita miliki untuk masa depan. Ini siapa nih? Anggi. Oke, selanjutnya 1 lagi siapa nih? Dapat 1 bambu. Ya. Apa Mbak Wiwi? Iya, yes, oke. Kekayaan yang kita bangun atau apa kata Mbak Wiwi? Oke, jadi menurut Mbak Wiwi aset itu adalah kekayaan yang kita miliki. Kalau menurut Anggik adalah aset itu apa? Harta masa depan ya. Ya. Oke, thank you, jawabannya dua-duanya benar. Nah, contoh aset kayak tadi si Anggi bilang harta masa depan, atau kata Mbak Wiwi harta yang sudah dibangun. Contohnya tanah, sawah, rumah, mobil, kebun. Benar nggak ini aset contohnya menurut teman-teman? Benar. Nah, kita mau kasih tahu nih, ada 1 aset yang paling berharga yang bisa teman-teman kembangkan di MSI. Nah, aset yang tadi yang saya sebutkan seperti tanah, rumah, mobil, deposito, sawah, kebun, itu harganya mahal. Maksudnya kita buat membelinya tuh ratusan juta, bahkan miliaran. Bener nggak sih? Nah, jadi di sini saya mau ngasih tahu teman-teman, kita bisa membangun 1 aset seumur hidup kita yang bisa kita wariskan ke anak cucu kita, yang bisa memberikan manfaat finansial kita untuk masa depan kita, yaitu melalui MSI. Dengan MSI kita bisa membangun aset hanya dengan modal Rp650.000. Kita sudah mempunyai aset seumur hidup. Jika kita kembangkan aset itu, jika bekerja buat kita, akan memberikan manfaat finansial, akan menghasilkan duit buat kita, buat masa depan kita. Pada mau nggak nih? Mau, gue juga mau. Kita sama-sama belajar ya. Jadi saya bukannya sok pinter atau mengajari, tapi saya mau sharing karena dari pengalaman saya dari MS. Jadi jangan sirik. Kalau orang lain pencapaiannya lebih cepat, ya kita jadikan itu motivasi buat diri kita. Terus ketiga, kita mudah berbaur. Contohnya, misalnya kita terhadap orang ini senangnya jingkrak-jingkrak, ya kita ikutin jingkrak-jingkrak. Kalau dianya kalem, kita kalem. Maksudnya bukan kita sok-sok seperti dia, bukan ya, tapi kita bisa menyesuaikan diri. Kayak misalnya teman kita senang TikTok, ayo TikTok lah kita. Teman kita senang nyanyi, ayo gabung nyanyi lah. Semuanya bisa semangat. Yuk, salam MSI bersama meraih sukses. MSI
Salam sukses tanpa batas. Go Loyal Crown. Bisa, bisa, bisa. Yes. Bye-bye. Sampai ketemu ya. Mohon maaf untuk gangguan wifi malam ini. Terima kasih untuk teman-teman semuanya.